Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi Sobat Maestro dimanapun berada. Kembali melalui program Suara Gembala, saya Pendeta Cheng Kim Guan mengunjungi dan menyapa Ibu Bapak Sobat Maestro dimanapun berada untuk kita dapat sama-sama masuk dalam perenungan firman Tuhan yang akan kita awali dengan doa. Mari kita masuk dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa untuk segala bukti kasih setia Tuhan yang sungguh nyata berlimpah dalam kehidupan kami. Hari demi hari dapat kami lalui di dalam kasih setia Tuhan. Dan saat ini kami betul-betul rindu untuk bersekutu dengan firman-Mu. Urapi setiap pribadi, Sobat Maestro dimanapun berada, agar kami dapat sama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu di dalam terang dan hikmat Roh Kudus. Dan terlebih Tuhan juga mengurapi, memberkati, melayakkan hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi kemuliaan Bapa di surga. Berbicaralah dan berkati kami dengan kuasa kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba panjatkan peralasan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Ibu Bapak Sobat Maestro terkasih dimanapun berada, kita akan sama-sama merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang berjudul Berharaplah kepada Allah. Kita perlu memiliki pengharapan. Orang yang memiliki pengharapan, dia memiliki semangat. Pengharapan yang pasti itu membangkitkan semangat dan kekuatan dari dalam jiwa kita. Tetapi pengharapan yang tidak pasti itu tidak bisa menjadi pegangan dan andalan. Oleh sebab itu kita mau renungkan bersama. Berharaplah kepada Allah. Mengapa berharap kepada Allah? Kok tidak kepada yang lain? Karena Allah betul-betul dapat dijadikan andalan dan tidak pernah mengecewakan. Kita akan lihat di dalam Mazmur 42 ayatnya yang ke-6. Dikatakan demikian, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ini pemazmur. Pemazmur yang dia seolah-olah berbicara terhadap jiwanya yang sedang dalam keadaan ketertekanan. Jiwa yang sedang gelisah. Dia berbicara kepada jiwanya sendiri. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam aku? Pemazmur Bani Korah, dia mengalami satu suasana hati yang sedang galau karena rasa tertekan, karena kegelisahan. Lalu dia berbicara kepada jiwanya, ayo bangkit, berharaplah kepada Allah. Puji syukur kepada Tuhan. Ini salah satu solusi yang harus kita, khususnya sebagai orang-orang percaya, memahami. Bahwa di dalam kita ini ada kekuatan, ada roh Allah yang harus kita bangkitkan. Potensi pengharapan yang harus terus kita kembangkan. Untuk apa? Menanggulangi suasana hati yang sedang terintimidasi, hati yang sedang galau. Sebagaimana pemazmur dia katakan, berharaplah kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Aku akan bersyukur lagi kepadanya. Puji Tuhan. Jadi ungkapan-ungkapan syukur itu adalah ungkapan-ungkapan yang syukur yang pernah atau sering dinyanyikan, diutarakan oleh penulis Mazmur ini. Kenapa? Karena penulis Mazmur ini betul-betul menyadari dan mengalami pertolongan dari Allah yang ajaib. Kalau kita mau merenungkan, kita mau mengakui, memang benar
Banyak sekali pertolongan-pertolongan Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita yang sudah kita jalani dan lalui. Tetapi seringkali kembali kita lupa akan besarnya kasih dan pertolongan Tuhan. Karena apa? Karena kembali terintimidasi oleh kegelisahan, oleh kekhawatiran, oleh ketakutan. Saatnya mari kita bangkitkan dan tunjukkan kembali harapan kita kepada Allah. Berharap kepada Allah pasti tidak akan mengalami kekecewaan. Saat kapan kita berharap kepada Allah? Saat jiwa kita gelisah, saat kita berharap kepada Allah, kita akan segera mengalami pertolongannya. Di dalam Mazmur 42 ayat yang kelima, inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Inilah yang hendak kuingat. Ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Apa? Berharaplah kepada Allah. Datanglah ke rumah Allah. Temui Allah di tempat kudusnya. Ya, di dalam Mazmur 42 ayat yang ke-5, Bani Korah, dia mengatakan bahwa aku mau mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur. Ya, Bani Korah ini, penulis Mazmur ini, dia hanya mengingat pengharapan kepada Allah. Aku akan datang menghadap hadirat Allah dengan mempersembahkan sorak-sorai puji-pujian. Maka sebab itu puji-pujian dan penyembahan kita perlu membawa kepada Allah, persembahkan kepada Allah. Ya, jadi memang hal puji-pujian dan penyembahan ini hal yang sangat penting. Tidak boleh kita lupakan saat mana sekalipun dalam kegelisahan dan kekhawatiran. Justru saat itu kita datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Kita akan lihat kesaksian daripada Daud. Daud ketika dia mengalami kegelisahan, ketika dia mengalami kekhawatiran, apa yang dia lakukan? Ya, di dalam Mazmur 55 ayat yang ke-23. Mazmur 55 ayat yang ke-23 berbunyi demikian. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ini Daud. Dia punya pengalaman. Ketika mengalami kekhawatiran, ketika mengalami kegelisahan di dalam jiwanya, apa yang dia lakukan? Dia menyerahkan kekhawatiran itu ke dalam tangan Allah yang Maha Kuasa. Serahkan, berikan, izinkan Allah yang Maha Kuasa mengelola kekhawatiran, mengubah kekhawatiran dari khawatir menjadi damai sejahtera. Sebab Daud katakan, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tidak untuk selama-lamanya. Jadi memang sekalipun kita sudah dibenarkan oleh penembusan darah Yesus Kristus, kita masih hidup dalam dunia yang kacau balau, yang seringkali menggelisahkan, yang seringkali memberikan tekanan-tekanan di dalam jiwa kita. Kita alami itu. Tetapi ketika kita mengalami hal itu, kita tahu solusinya. Menyerahkan kekhawatiran kita ke dalam tangan Tuhan. Sehingga Daud katakan, ia akan memelihara engkau. Tentang kehidupan. Memelihara engkau. Seringkali kekhawatiran yang mengganggu hidup kita. Karena apa? Khawatir akan hidup ini. Gelisah akan masa depan. Itu yang seringkali menguasai hati dan jiwa kita saat kita mengalami khawatir. Daud katakan, ketika kekhawatiran itu diserahkan ke dalam tangan Tuhan,
maka kita dapat yakin akan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Puji syukur kepada Tuhan, Allah sumber kehidupan dan pemelihara kehidupan orang-orang percaya yang telah dibenarkan oleh penebusan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kalau kita lihat kesaksian daripada Petrus, Petrus pun menuliskan di dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Puji Tuhan, ini Petrus, Rasul Petrus, di mana Petrus adalah pribadi yang pernah naik turun di dalam iman percayanya, jatuh bangun di dalam iman percayanya, sampai-sampai dia adalah pribadi yang pernah menyangkal untuk mengenal Yesus. Menyangkal Yesus. Itulah Petrus. Tetapi ketika dia mengalami pemulihan jiwanya, pemulihan hati, dia mengalami bagaimana Tuhan itu ajaib. Bagaimana Tuhan itu sang pemelihara. Sehingga dia dapat memberikan nasihat kepada orang-orang percaya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Menyerahkan kekhawatiran kita dan berharap akan pemeliharaan Tuhan. Ini yang harus terus diingat dan tidak boleh terlupakan. Puji syukur kepada Tuhan. Mengapa? Karena kekhawatiran, kegelisahan itu adalah penyakit jiwa. Jiwa kita jangan sampai mengalami satu ketertekanan seperti itu. Sehingga kalau Daud di dalam Mazmur 26 ayat yang kedua, Daud mengatakan, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran. Ini komitmen Daud, karena dia mengerti, di dalam hati ini seringkali digoda, diganggu oleh rasa gelisah karena kekhawatiran. Maka Daud berseru kepada Tuhan, selidiki hatiku, ujilah aku ya Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Daud ingin dibebaskan dari virus kekhawatiran, dari virus yang menggelisahkan hidup. Puji syukur kepada Tuhan. Dan ini perkara hati hanya bisa ketika kita betul-betul mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, sebab Dia adalah sumber kehidupan. Orang yang berharap kepada Tuhan akan mengalami pemulihan hati. Orang yang gelisah dan tertekan jiwanya akan dipulihkan. Itulah ketika orang berharap kepada Tuhan, ketika orang berani menyerahkan kekhawatirannya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-12. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharulah batinku dengan roh yang teguh. Puji Tuhan. Saat kegelisahan, saat ada intimidasi di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, kita perlu satu pemulihan hati. Kita perlu dibebaskan dari rasa khawatir, dari kegelisahan, dari iri hati, dari kesombongan. Kita perlu mengalami satu pemulihan. Jamahan Tuhan, jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Ibu bapak saudara terkasih, teramat sering kita berseru mohon kesembuhan tubuh kita. Tetapi Daud, dia berseru mohon kesembuhan jiwanya. Ya, orang yang terintimidasi berkepanjangan, orang itu jadi stres. Orang itu mengalami gangguan jiwa, sehingga kegelisahan menggelora di dalamnya. Nah, ini perlu pemulihan. Puji syukur pada Tuhan. Seruan Daud di dalam Mazmur 51 ayat 13, janganlah membuang aku dari hadapan.
dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ayat 14, Mazmur 51:14, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena keselamatan yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Ini seruan Daud. Dia mohon supaya hatinya dipulihkan. Dia mohon agar tetap roh Allah berdaulat di dalam rohku. Jangan membuang aku dari hadapan. Daud tidak mau dijauhkan dari Allah. Daud tidak mau disingkirkan dari Allah. Dari sebab itu, dia terus intim bersama dengan Tuhan. Sehingga dalam satu pernyataannya, dia katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Jiwaku tenang. Kapan? Ketika dekat dengan Allah. Dan permohonan Daud di dalam Mazmur 51:14, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripada. Bangkitkanlah kembali kegirangan karena keselamatan Allah yang besar yang sudah dianugerahkan. Puji syukur pada Tuhan. Ketika hati kita mengalami pemulihan, relasi dengan Allah diperbaharui. Ketika kita berharap kepada Allah, relasi dengan Allah dibangkitkan kembali. Puji syukur kepada Tuhan. Nah, Ibu Bapak Saudara terkasih, orang yang berharap kepada Allah akan berani menyerahkan kehidupannya ke dalam tangan Tuhan, sehingga mengalami pemeliharaannya. Puji syukur kepada Tuhan. Pengharapan kita kepada Allah membuat kita berani bertindak sesuai dengan kehendak. Pengharapan kepada Allah membuat kita berani menyerahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Orang yang menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan akan dapat menikmati kuasa pemeliharaan Tuhan. Puji syukur pada Tuhan. Jadi inilah kata kunci agar kita dapat menjalani hari-hari kita dibebaskan dari segala kegelisahan dan kekhawatiran. Menang atas segala kegelisahan dan kekhawatiran yang menggoda dan menggelora di dalam jiwa. Yaitu apa? Dengan berharap kepada Tuhan. Percaya sepenuh kepada Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan kuasa-Nya. Di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Puji Tuhan. Ini pemazmur, dia katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Percayalah kepadanya. Ia akan bertindak. Bagaimana kita dapat merasakan kuasa Tuhan dinyatakan? Yaitu, kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Berharap dan percaya kepada Tuhan. Maka saat itu, Tuhan akan bertindak. Ketika kita berserah, ketika kita menyerahkan segala sesuatu, mengizinkan Allah bekerja, di sana Allah akan bekerja. Tetapi ketika kita sibuk menyelamatkan diri sendiri, sibuk bekerja untuk menolong diri kita sendiri, kita yang bekerja, bukan tangan Tuhan yang bekerja. Mari kita izinkan Allah bertindak dalam kehidupan kita. Tidak dapat dipungkiri, kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan kesukaran. Hari-hari ini banyak berita-berita yang begitu menggelisahkan dan menakutkan. Ya, ada ancaman-ancaman. Banyak sekali roh-roh yang memberontak pemerintahan Indonesia saat ini. Sehingga mereka menyatakan pemberontakannya melalui
menyelenggarkan demo yang besar. Itu semua menggelisahkan dan mengkhawatirkan. Tetapi mari saatnya kegelisahan itu datang, kekhawatiran itu datang. Kita perlu berharap kepada Tuhan. Kita perlu menyerahkan segala kekhawatiran dan ketakutan ini di dalam tangan Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Ia akan bertindak. Bertindak seperti apa? Kita akan lihat di dalam Mazmur 37 ayatnya ke-6. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Puji Tuhan. Tindakan Allah di dalam memelihara kita. Tindakan Allah di dalam membela kita. Apa? Dia akan memunculkan kebenaranmu. Perhatikan. Yang dimunculkan itu kebenaran. Dari sebab itu, hiduplah dalam kebenaran. Kita orang-orang percaya. Percaya apa? Akan penebusan korban darah Yesus Kristus. Yang membenarkan kita, yang menyucikan kita, yang memperdamaikan kita dengan kasih Allah. Maka hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, itu mutlak menjadi ciri sebagai anak-anak Allah. Kita harus hidup dalam kekudusan, dalam perkenan. Bagaimana kita dapat mengalami kuasa pemeliharaan Tuhan? Hiduplah dalam perkenan Allah. Kalau kita berdosa, mohon pengampunannya, bertobatlah. Jadi pengampunan dan pertobatan itu harus terus berjalan dari sehari ke sehari. Agar apa? Agar betul-betul sikap dan suasana hati kita senantiasa dalam relnya Allah, rel yang benar. Karena tindakan Allah memberikan pertolongan, yaitu ketika dia memunculkan kebenaranmu seperti siang. Dan perhatikan, dan hakmu seperti siang. Hakmu. Kita tuh punya hak. Hak apa? Hak sebagai anak-anak Allah. Hak perwaris kerajaan Allah. Hak perlindungan Allah. Hak pemeliharaan Allah. Itu hak kita. Puji Tuhan. Itulah hak anak-anak terang. Oleh sebab itu, di dalam pengharapan kepada Allah, kita mesti memposisikan kita sebagai anak-anak Allah yang hidup dalam kekudusan berkenan di hadapan Allah. Puji Tuhan. Biarlah ibu bapak saudara terkasih, tema berharaplah kepada Allah ini ditujukan khusus bagi anak-anak Allah, bagi kita semua yang hidup dalam penebusan korban Yesus Kristus. Hiduplah dalam perkenannya. Jika kita berdosa, bersalah, mohon pengampunannya. Berharaplah kepadanya. Maka kegelisahan, ketakutan itu akan digantikan dengan ketenangan, damai sejahtera, dan jaminan di dalam Tuhan, pemeliharaan yang ajaib. Sebab dialah Tuhan Allah, sang sumber kehidupan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk beberapa ayat yang kami renungkan bersama. Biarlah Tuhan perenungan ini membuahkan pengertian dan menimbulkan pengharapan baru di dalam kami sebagai umat milik Tuhan. Segala kekhawatiran dan kegelisahan kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sebab Tuhan sang pemelihara. Tuhan bertanggung jawab atas hidup kami. Dan biarlah kami juga menikmati bagaimana Tuhan bekerja dan memberkati kami di dalam masa-masa sukar yang kami alami saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus untuk kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Shalom, ibu, bapak, sobat Maestro dimanapun berada. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria.
dengan tempat ibadah Jalan Bojong Raya Komplek Permata Indah, Blok J nomor 24 Bandung. Phone 0822 1614 3298. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.